Tambah bumbu minyak dan lain-lain yang 4.000. Sama dengan 15.100. Ini kalkulator lu meledak apa gimana, Chef? Cek tes, halo bye pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, kali ini Chef Arnold lagi-lagi dirujak netizen gara-gara dia ini kan vokal gitu ya, membela program makan siang gratis. Yang dimana program makan siang gratis ini ditunjukkan untuk anak-anak yang dianggap kurang mampu dengan anggaran 15.000 per anak. Akan tetapi dia ini dirujak bukan karena membela makan siang gratisnya gitu, melainkan karena dia merincikan detail anggaran 15.000 tersebut bisa dapat apa aja. Nah, ini postingan yang bikin Chef Arnold dirujak gitu ya, baik. Ini gue bacain ya. Jangan omdo, baik sini coba dirinci. Harga beras 18.000 per kilogram, satu porsi 50 gram beras, sama dengan 900 rupiah. Belum berat jadi nasi. Terus telur 17.000 per kilogram, satu butir 7 graman, 2 butir 2.400-an. Nih, ntar dulu nih Chef. Ini tuh telurnya telur jenis apa gitu ya? Soalnya mah gua aja jual telur setengah kilogram itu harganya 16.000 rupiah. Nah ini bisa dapat 1 kilogram dengan harga 17.000 rupiah. Pertanyaan gua telur jenis apa gitu? Terus juga yang ketiga, ayam 20.000 per kilogram, satu porsi 100 gram sama dengan 2.000 rupiah. Ini aneh lagi nih. Bini gua aja beli ayam itu harganya 30 ribuan gitu, bay. Ya emang sih ayamnya ayam broiler gitu ya. Nah cuman ini tuh 20.000 per kilogram, jenis ayam apa gitu ya. Nah ini pertanyaan lagi nih buat Chef Arnold. Sayur-sayur, brokoli, wortel, pakcoy, pukul rata-rata 25.000 per kilogram, satu porsi 150 gram. Sebelum penyusutan 3.750. Bumbu, minyak, seasoning dan lain-lain anggaplah 4.000. Total kurang lebih 13.050. Pakai daging sapi mungkin bisa lebih mahal dikit. Ada lagi yang mau ditanya selain omdo-omdo? Ya, dari postingan inilah akhirnya Chef Arnold dirujak gitu ya, karena ada beberapa harga barang yang dinilai sama netizen tuh tidak relate gitu, bay. Ya contohnya aja kayak harga telur dan harga ayamnya ini. Dan juga di setiap daerah pasti kan harga bahan pokok beda-beda gitu ya. Mungkin karena alasan itu juga para netizen ini ngerujak si Chef Arnold gitu, bay. Dan ini juga ada tweet yang sama gitu ya yang diunggah oleh Chef Arnold. Cuma katanya di tweet ini tuh harganya sudah disesuaikan sama Chef Arnold gitu, bay. Cuma ternyata lagi-lagi Chef Arnold ini dirujak sama netizen gara-gara dia salah menjumlahkan total harganya gitu, bay. Di sini kan Chef Arnold bilang total kurang lebih 14.200-an. Cuma kalau misalnya kita hitung ulang, ternyata harganya tuh lebih gitu, bay. Nih ya, kita hitung ulang. Berapa tadi beras 900 rupiah nih? 900 ditambah, aduh token listrik tetangga gue bunyi lagi anjir, orangnya nggak ada, tambah 2450 nih ya. Ini harga satu butir telur, tambah lagi ayam 20.000, ini 4.000 nih, 4.000 ditambah lagi sayuran 3.750, tambah bumbu minyak dan lain-lain yang 4.000 sama dengan 15.100. Ini kalkulator lu meledak apa gimana, Chef? Ya akhirnya gara-gara postingan ini juga Chef Arnold dirujak lagi gitu ya, bay. Ya, saran gue sih buat Chef Arnold mending lanjut masak aja gitu ya. Biar urusan bahan makanan ownernya aja gitu yang nyiapin. Terus juga di akhir kalimat Chef Arnoldnya ini nambahin gitu ya, konteks masih budget makanan di luar masak-masak dan lain-lain. Maksud Chef Arnold ini bocah-bocahnya itu disuruh makan makanan mentah atau gimana, Chef? Gini ya, kita aja kalau misalnya ngadain acara terus anggaran untuk makanan 15.000 rupiah, ya itu udah terima bersih gitu, bay.
Urusan packing, biaya karyawan, biaya transportasi makanannya dari tempat catering ke tempat kita, ya itu mah urusan owner cateringnya. Kita mah terima beres aja gitu. Wah, atau sebenarnya Chef Arnold ini memposisikan diri sebagai orang cateringnya gitu, Bay. Ya soalnya kan Chef Arnold ini adalah seorang chef gitu ya. Makanya dia ngasih infonya tuh bahan-bahan mentahnya gitu. Ya ini mah mungkin aja gitu, Bay. Oke, next, Bay. Ini cukup ngeselin nih. Jadi ada seorang pria yang sedang mencoba untuk menegur tetangganya sendiri. Karena tetangganya ini menyalakan musik keras-keras di jam-jam orang normal tuh mulai beristirahat. Yaitu di jam 10:30 malam. Namun ketika ditegur, tetangganya ini tidak terima dan malah ngatain si pria ini dengan sebutan katro. Jadi untuk lebih jelasnya kita setel aja by videonya, cus. Bisa dikecilin, Mas. Bocah kebangun, Mas. 2230 WIB ditegur buat ngecilin volume karaoke, kok malah nyolot. Bocah kebangun, bisa dikecilin ya? Kenapa? Karaoke-nya. Terus kenapa? Ya udah kalau udah dikecilin kecil. udah kecil Udah kenapa kecil nggak nih. pulang? Udah tutup aja. Ya udah pulang. Ya tutup aja. Udah dadi. Bocah kebangun gimana? Jam kira-kira jam dong. Ini baru jam 10:30, Pak. Baru Setengah 10:30 jam baru 12. anjir. Waduh, Ini kan malam weekend. weekend apa? Enggak ada. Keluar kalau misalnya itu katro tau nggak? Yang katro siapa? Katro tau nggak? Katro tau nggak? Ya oke lah, baik, kurang lebih kayak gitu ya videonya. Gue ngeliat videonya si perekam juga kayaknya emang nyari ribut sih si perekamnya gitu ya. Soalnya volumenya udah dikecilin tapi si perekamnya ini masih stay aja gitu di depan pagar. Dan ini buat tetangganya ada teknologi yang namanya headset. Nah itu lu bisa dengerin musik kenceng-kenceng tapi nggak mengganggu orang lain gitu ya. Ini ada komenan dari akun Instagram Wes Buitenzor. Dia kan begadang, pasti tidurnya siang. Nah, siang balas putar lagu metal volume paling kenceng. Balas dendam yang epic. Oke nih, terakhir ya, Bay. Minggu-minggu ini kan beredar sebuah video seorang ibu-ibu curhat gitu ya ke Mamah Dedeh. Dimana si ibu ini curhat tentang pernikahan dia yang sudah berjalan puluhan tahun. Bahkan sudah punya 7 cucu gitu ya. Akan tetapi sampai saat ini beliau belum memiliki rasa cinta pada suaminya. Karena sebenarnya juga pernikahan mereka itu hasil dari perjodohan orang tua mereka gitu, Bay. Ya cuman videonya sendiri nggak bisa gua play gitu ya karena pasti bakal kena copyright. Cuma kayaknya kalian juga udah pada tahu gitu ya tentang video ini. Dan juga terjadi perdebatan gitu ya di kalangan netizen karena Mamah Dedeh merespon pertanyaan tersebut seolah-olah ngejudge si ibu ini tuh kurang bersyukur gitu, Bay. Gue nggak bakal nanggepin pertanyaan atau pernyataan tersebut karena memang kasusnya ini cukup rumit menurut gue sih. Soalnya itu kan urusan hati seseorang gitu ya. Cuma yang mau gue komentari tuh takutnya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif. Soalnya tahun lalu juga pernah tuh ada ibu-ibu curhat ke Mamah Dedeh yang intinya tentang menantu yang di luar ekspektasi dia gitu, Bay. Nah setelah nggak lama videonya viral, kemudian menantunya ini speak up bahwa kalau itu pertanyaan settingan dan dia sama mertuanya ini ya sebenarnya akrab-akrab aja. Dan sebelum videonya ini tayang di TV, si ibu mertuanya juga ngasih tahu gitu ke si menantunya ini bahwa akan ada pertanyaan tersebut. Cuma gara-gara si ibunya ini dihujat gitu ya sama netizen, ya akhirnya si menantunya ini speak up gitu, Bay. Sungguh menantu yang baik. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Ya kalau nonton acara kayak gini gitu ya, intinya ambil aja sisi positifnya, buang yang negatifnya. Dan buat Chef Arnold, beliau ini sebagai chef memang pintar sekali menggoreng gitu ya. Menggoreng sosial media Twitter. Cuaks. Ya oke, Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?